Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi tasliman bi amdamati zatika fi kulli wahtin wahin. Amma ba'd. Saya Zulki Zakaria dari kelas A 19 IK nomor absen 34. Saya di sini akan membacakan jawaban dari soal ujian praktek fikih dan Al-Qur'an hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, sebutkan bentuk sighat nahi dan jelaskan masing-masing sighat beserta contohnya. Lafalkan bentuk sighat la nahi pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 serta terjemahkan. Untuk jawabannya, fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahi contohnya pada lafaz la taqrabu pada firman Allah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Fi'il mudhari' yang didahului la nahi contohnya lafaz la yamassuhu pada firman Allah la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran surat Al-Waqiah ayat 79. Lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram, perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan, contohnya lafaz khurrimat pada firman Allah khurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Quran surat An-Nisa ayat 23. Untuk soal yang kedua, materi kaidah amar terdapat 5 kaidah. Beri penjelasan kaidah pertama dari amar dan sebutkan beberapa pembagian dari kaidah pertama beserta contohnya. Salah satu pembagian kaidah pertama amar terdapat sebab khari'ah yang bermakna imtinan. Lafalkan dengan jelas Quran surat An-Nahl ayat 114 dan terjemahkan serta beri makna. Untuk jawaban nomor 2, kaidah pertama amar. Al-usulu fil amril wujub, pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib. Pembagian kaidah pertama ada 14. Yang pertama yaitu naat artinya anjuran atau sunnah, surat An-Nur ayat 33. Yang nomor 2 irsyad artinya membimbing atau memberi petunjuk, surat Al-Baqarah 282. Nomor 3 ibhah artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, surat Al-Baqarah ayat 187. Nomor 4 tahdid artinya mengancam atau menghardik, surat Fussilat ayat 40. Nomor 5 tazkir artinya menghina atau merendahkan derajat. 6 taji'ah artinya menunjukkan kelemahan lawan bicara. Nomor 7 taswiyah artinya penyamaan. Nomor 8 takzib artinya pendustaan. Nomor 9 talhif artinya membuat sedih atau merana. 10 takwin artinya menciptakan contohnya kun fayakun, surat Yasin ayat 82. Nomor 11 tafwid artinya penyerahan. Nomor 12 imtinan artinya menyebut nikmat. Nomor 13 iqram artinya memuliakan. 14 doa artinya berdoa atau memohon. Salah suatu pembagian kaidah amar pertama terdapat sebab khona'ah yang bermakna imtinan yang artinya menyebut nikmat seperti pada firman Allah fakullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu nikmat Allah jika kamu kepadanya saja menyembah.
surat An-Nahl ayat 114. Oke, lanjut untuk soal nomor 3. Terdapat banyak kaidah yang berhubungan dengan lafadz am. Sebutkan kaidah-kaidah tersebut dan beri penjelasan masing-masing kaidah beserta contoh. Dalam kaidah kedua am terdapat salah satu contoh yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 23. Lafalkan dengan benar ayat tersebut dan terjemahkan serta beri penjelasan. Oke, untuk jawabannya, dalam usul fikih banyak kaidah yang berhubungan dengan lafal am diantaranya: A. Kaidah pertama, al-umumu la yatasawwar fil ahkam. Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Maksudnya lafaz am itu masih global, masih bersifat umum, belum menunjukkan hukum yang jelas atau pasti. Contohnya terdapat pada surat Hud ayat 6. Kaidah kedua, al-mafhum lahum umum. Mafhum atau makna tersirat itu mempunyai arti umum atau global. Maksudnya makna tersirat atau mafhum dari sebuah kalimat itu menyimpan arti umum atau belum jelas dan pasti. Contohnya terdapat pada surat Al-Isra ayat 23. Kaidah yang ketiga, al-mukhatibu yadkhulul fil umumin khitab. Orang yang memerintahkan suatu maka ia termasuk di dalam perintah itu. Maksudnya kaidah ini berlaku untuk orang yang memerintah dan juga orang yang diperintah. Jika seorang memerintah berarti ia juga menjadi atau harus juga melaksanakan perintah tersebut. Contohnya, apabila guru memerintahkan murid untuk datang tepat waktu, maka guru tersebut juga harus datang tepat waktu. Kaidah yang keempat, al-ibratu bi'ummil lafdi la bi khususis sabab. Pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafaz bukan karena khususan sebab. Contohnya pada hadis Nabi yang berbunyi fil bahri huwa tahuru ma'uhu khillul maitatah, yang artinya suci dan mensucikan serta bangkainya halal. Dalam kaidah kedua, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan arti, dan janganlah kamu membentak mereka kedua orang tua, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Lanjut untuk soal yang keempat, kaidah mafhum. Salah satu kaidah usul fikih mafhum dibagi menjadi dua. Satu, mafhum muwafaqah. Dua, mafhum mukhalafah, terdiri dari beberapa macam. Sebutkan macam-macamnya dan beri penjelasan. Pembagian mafhum mukhalafah, terdapat mafhum dengan adat atau bilangan. Salah satu contoh dalam surat An-Nur ayat 2 dan 4. Lafalkan dan terjemahkan serta beri penjelasan dari ayat tersebut. Untuk jawaban dari nomor 4, mafhum salah satu kaidah usul fiqih. Mafhum dibagi menjadi dua. Satu, mafhum muwafaqah. Dua, mafhum mukhalafah, terdiri dari beberapa macam, diantaranya mafhum dengan sifat. Berlakunya hukum sesuatu disertai dengan sifat. Apabila sifat itu tidak menyertainya, mafhum dengan ghayah. Berlakunya hukum yang disebutkan sebagai batas waktu tertentu dan berlaku kebalikan hukum setelah batas waktu tersebut berlalu. Mafhum dengan syarat. Berlakunya kebalikan hukum suatu yang berkaitan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Mafhum dengan adat atau bilangan. Berlakunya kebalikan suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu bagi jumlah yang berkurang atau lebih.
daripada yang dinyatakan oleh kata bilangan itu. Mafhum dengan gelar berlakunya hukum bagi nama yang disebut dan melampaui yang lain, dan bagi yang lainnya itu berlaku kebalikan hukum tersebut, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, fajlidu wa hum saninan jaldah, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Surat An-Nur ayat 4. Sekian dari saya, cukup itu yang bisa saya jawab dan saya jelaskan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.